وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nas'alullaha as-salamata wal afiyata minha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak ucapan tahmid, pujian kepada Allah. Alhamdulillah, karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu mencurahkan nikmat kepada kita yang sangat banyak, yang tidak terhingga, sehingga dengan bersyukur kepada Allah, Allah mencintai kita, karena Allah itu suka dipuji, Pak. Kalau manusia nggak boleh suka dipuji, namun Allah pantas layak untuk dipuji. Maka kita puji Allah, alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, sidang jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang al-ihsan. Masih berbicara tentang ihsan. Jadi ihsan adalah berbuat baik. Lawannya apa Bapak Ibu kemarin? Al-isaah, Diddul isaati. Ihsan itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah lawan dari berbuat buruk. Itu ihsan. Jadi ihsan beliau bagi nanti. Ihsan dalam harta, ihsan dalam wewenang. Jadi bagaimana orang yang memiliki wewenang, bagaimana dia berbuat baik gitu. Ihsan dalam ilmu, ini akan beliau jelaskan kepada kita. Ya. Nah, Bang. Fadhal. Iya. Boleh pakai bahasa Indonesia aja nggak apa? Ya, nggak apa. Kan, ya. Ya tentang ihsan dalam harta, nggak apa. Ya pakai adab Bang ya. Adabnya qala al-muallif, qala ya berkata pensyarah gitu ya. Ya. Iya. 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 Iya.
Iya. Jadi beliau menjelaskan kepada kita Bapak Ibu rincian ya. Berbuat ihsan. Jadi yang pertama berbuat ihsan dalam harta. Qala syarihu rahimahullahu taala, berkata pensyarah yang Allah semoga rahmati beliau, Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, fa ammal malu, adapun berbuat ihsan dalam harta, fa ayyunfiqa wa yatasaddaqa wa yuzakkiya wa afdalu anwa'il ihsani bil mali az-zakatu. Adapun berbuat ihsan dalam mal, dalam harta adalah bi an yunfiqa, seseorang itu bersedekah, berinfak dan mengeluarkan zakat, wa yuzakkiya, dan mengeluarkan zakat. Kemudian wa afdalu anwa'il ihsan, dan jenis ihsan yang paling utama bil mali, dengan harta, atau ihsan dalam harta yang paling utama adalah az-zakatu, adalah dengan zakat. Nah, kenapa Pak? Apa alasannya Pak? Karena zakat hukumnya wajib. Nah, itu alasannya. Karena zakat itu adalah ya ibadah harta yang wajib dikeluarkan. Namun ada persyaratan yang telah kita ketahui bersama. Kalau itu zakat harta, kalau seandainya dia hartanya memiliki sudah mencapai nisabnya, ukuran wajib dikeluarkan gitu. Berapa nisab harga zakat Pak? Kalau setahun itu dia memiliki harta seukuran 85 gram emas. Nah, tergantung harga emas. Nah, sekarang berapa emas kira-kira Pak? Nah, 1 gram berapa kira-kira? 1 juta kali 85 berarti 85 juta. Namun harus uangnya itu tidak berkurang 1 tahun. Haulnya itu 1 tahun. Batas dia memiliki uang tersebut dalam waktu 1 tahun. Namun ini berupa uang Pak, bukan berupa aset. Beda dalam Islam. Kalau tanah nggak ada zakat dalam Islam Pak, kecuali tanahnya diolahnya. Misalkan diolahnya tanahnya itu untuk kebun sawit, baru zakatnya lain lagi jenisnya Pak. Zakat hasil pertanian. Atau dia memiliki peternakan, misalkan sapi, kambing. Kalau dia memiliki 40 ekor kambing, ada 1 ekor kambing itu dalam setahun dia keluarkan. Itu ada rinciannya, dibahas dalam Kitabuz Zakah, dalam pembelajaran fikih. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi intinya harta yang pertama yang paling utama dikeluarkan itu adalah zakat. Ini alasannya beliau sebutkan li anna zakata, karena zakat itu ahadu, salah satu arkanil islami, dari rukun-rukun Islam. Wa mabanihil idhami, dan zakat itu adalah ya bangunan-bangunan penting dalam rukun Islam. Jadi kalau diumpamakan rumah, jadi zakat itu salah satu tiang rumah lah. Ya, kalau rukun Islam itu kita umpamakan dengan sebuah rumah. Kemudian kata beliau wala yatimmu islamul mar'i, tidak sempurna keislaman seseorang illa biha, kecuali dengan zakat. Sampai-sampai Pak kita mengenal kisah apa ya, di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, salah satu yang terkenal yang beliau lakukan adalah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Jadi dalam Islam seperti itu wajib itu Pak. Kalau seandainya hukum kita, kalau pemerintah kita tegas ya, kan bisa didata setiap harta kekayaan setiap orang Islam. Bisa Pak. Jadi pemerintah mendata semua. Jadi yang enggak membayar zakat boleh Pak, boleh pemerintah memberikan sanksi kriminal, ya kan? Berapa tahun penjara enggak bayar zakat. Kalau itu dilakukan Pak, insya Allah sejahtera ya. Boleh pemerintah tegas seperti itu. Sebagaimana di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, bahkan beliau perangi, yang enggak bayar zakat diperangi gitu ya. Iya, diambil paksa hartanya boleh. Kenapa Pak? Karena orang itu sudah cukup gitu. Ya kan, masa 2,5% aja nggak mau, kan pelit banget tuh ya. Nah, sehingga itulah yang akan membantu perekonomian orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Dibantu dengan harta zakat.
Ya jadi Pak, janda-janda dalam Islam itu Pak, janda-janda itu ya kan, itu dibantu oleh pemerintah itu. Ada bagian mereka dari Baitul Mal ya. Dari apa lumbuk ya keuangan pemerintah. Sehingga tidak ada lagi Pak insya Allah kasus prostitusi. Kenapa banyak sekarang orang berzina ya kan? Adanya perzinahan komersial. Ya, karena faktor ekonomi ini Pak. Ya kan? Betapa banyak ya wanita tega menjual harga dirinya karena masalah eko. Ya, itu sebenarnya adalah tugas pemerintah itu. Jadi pemerintah itu memang luar biasa tugasnya. Jadi kalau kita ingin mencalon Pak, nggak gampang. Karena pertanggungjawabannya luar biasa, besar ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali kepada zakat yang tadi. Kemudian setelah zakat ya, apa lagi? Kemudian kata beliau, wahia ahabbun nafaqati ila Allah azza wa jalla. Zakat itu adalah nafkah yang paling Allah cintai. Wa yali dzalika, dan setelah zakat, ma yajibu 'alal insani, apa yang wajib ya terhadap ya seseorang, min nafaqati li zaujatiha. Setelah zakat yang wajib dikeluarkan Pak. Namun zakat itu kan bersyarat. Enggak semua orang wajib zakat. Kalau seandainya sudah sampai nisabnya dalam waktu 1 tahun gitu ya, hartanya itu tidak berkurang yang 1 nisab itu. Nah, kemudian kewajiban selanjutnya adalah menafkahi ya istrinya, keluarganya. Jadi seorang suami Pak wajib dia menafkahi istrinya. Jadi suami yang keluar bekerja itu ibadah Pak. Kita niatkan, ya Allah saya bekerja ini ya Allah untuk memberi makan anak istriku. Ibadah luar biasa, berpahala. Maka berdosa Pak seorang laki-laki malas. Dia sanggup, dia punya waktu. Udahlah ya, ongkang-ongkang kaki lah, kita pasrah aja sama Allah, serahkan sama Allah. Sekarang kita keluar doa yuk ya. Yang istri gimana? Serahkan sama Allah. Berdosa Bapak gitu. Ya kan? Allah menyuruh Bapak menafkahinya, masa diserahkan sama Allah ya kan? Yang disuruh ibadah itu siapa? Kita, bukan Allah. Allah nggak ada kewajiban ibadah, kita yang Allah wajibkan beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan itu. Dan termasuk ibadah itu menafkahi istri kita. Ada juga sebagian orang seperti itu. Yang penting kita dakwah Pak ya, yang istri serahkan sama Allah, ya Allah. Ya. Padahal itu kan wajib itu. Sama orang nggak sholat itu, udahlah saya nggak sholat, serahkan aja lah sholatku sama Allah. Mau nggak digituin Pak? Nggak bisa, Allah marah. Kamu kan yang wajib sholat itu kamu, bukan saya, asal kata Allah. Yang wajib ngasih nafkah itu kita, ya kan? Allah itu memberikan rezeki, ya. Namun untuk berusaha meraihnya adalah kita. Namun Allah itu sudah menyiapkan rezeki itu kan sudah disiap-siapkan oleh Allah. Tinggal kita lagi yang berusaha. Tapi kalau kita nggak berusaha, di situ letak kita berdosa. Namun kalau kita sudah maksimal usaha Pak, kita sudah jualan usaha, namun qadarullah gagal, ya itu bukan kita yang salah. Nah, kita sudah berusaha. Namun yang salah itu kalau nggak berusaha. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian nafkah siapa yang wajib lagi Pak? Zakat sudah, istri sudah, keluarga sudah ya. Wa ummihi, dan ibunya. Nah, lihat ya. Ibu itu penting sekali Pak. Kita punya ibu ya, kewajiban kita memberi bantuan nafkah bagi ibu kita. Apalagi ibu kita sendiri Pak, ayah kita udah tiada misalkan, atau masih ada ayah, ternyata ayahnya sakit-sakitan, kewajiban kita. Oh nanti Pak Ustadz ya, istri saya marah kalau saya ngasih duit orang tua, itu istri durhaka seperti itu, ya kan? Masa suami nak memberikan nafkah sama ibu dilarang, seharusnya disupport gitu Pak ya. Ya kecuali memang nggak ada dana ya, pas-pasan betul, itu gimana lagi gitu ya kondisi ya. Kita hanya diberikan kewajiban sesuai dengan kemampuan kita. Wa abihi, dan ayahnya. Jadi ibu dulu Pak, ibu ya, kemudian baru ayah. Kemudian barulah wa dzurriyyatihi, keturunan-keturunannya, seperti cucunya, kalau dia mampu dia bantu.
Kemudian wa ikhwanihi, baru saudara-saudaranya. Ini urutannya seperti itu, Pak ya. Ini ndak emak ndak dikasih ya, abang dikasih, salah itu. Emak dulu. Kalau emaknya udah cukup ya kan, nah, abangnya rupanya atau adiknya kurang ekonomi baru dibantu. Ini urutan ini benar gini ya. Ya sesuai dengan level-levelnya yang beliau buat ini. Kemudian wabani ikhwatihi, dan anak-anak saudara keponaannya gitu. Baru ponaan. Ini ndak ya. Abangnya ndak dikasih, ponaannya dikasih. Nah, ini pun salah. Wa akhawatihi, barulah saudari perempuannya. Kalau dia mampu, Pak ya, karena saudari perempuannya kan punya suami. Sebenarnya yang wajib adalah suaminya gitu. Namun kalau kita mampu, ibu sudah kita kasih, ayah sudah berlebih gitu ya kan. Saudara kita yang laki-laki udah semua kita bantu, berlebih juga uang kita, baru ya kan kita bisa alokasikan dana buat saudari-saudari kita. Kemudian siapa lagi? Wa a'mamihi, dan paman-pamannya, paman kita, saudara ayah kita. Wa ammatihi, dan bibi-bibinya dari ayah, saudari ayah. Wa khalatihi, bibi-bibi dari saudari ibu. Ila akhiri hadza, dan seterusnya gitu. Nah, setelah itu Pak, karib kerabat kita itu sudah dapat jatah bagi kita, barulah summas sadaqatu 'alal masakini, barulah sedekah kepada fakir miskin. Maka Pak, kalau kita lihat teman kita kok jarang kali lihat dia infak sedekah ya, bantu orang gitu. Jangan seuzon dulu kita. Kita nggak tahu ternyata dia bantu orang tuanya gitu kan. Dia nggak mengiklankan sama kita, namun secara zahir ya kan ada kota infak dia nggak mengisi, jangan seuzon dulu kita. Boleh jadi dia sudah infak kepada sanak kerabat itu yang paling utama dulu kan gitu. Sanak kerabat yang miskin kan gitu. Kecuali dia mampu ya Pak ya, dia memang uangnya berlebih gitu kan. Untuk ini keluarganya udah aman ya. Lebih-lebih barulah fakir miskin orang lain. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian wa ghairihim, dan yang selain mereka. Mimman, yang mana mereka itu mereka itu ahlun lis sadaqati, berhak untuk disedekahkan. Jangan orang kaya Pak. Nah, kalau orang sekarang kan nggak, orang kaya terkenal diundang ya. Kenapa? Karena ada bakwan di balik udang. Terbalik Pak ya, ada udang di balik bakwan. Kenapa? Supaya ya kan dapat balasannya. Nah, ini salah Pak, salah. Seperti itu. Yang kita sedekahkan itu orang fakir miskin, bukan mencari hati orang ya. Nah, orang-orang terkenal diundangnya, ya kan dikasih hadiah. Untuk apa? Untuk menjilat terkadang. Apalagi pejabat dikasihnya uang kan. Padahal ya kerabat-kerabatnya banyak yang lebih membutuhkan. Nah, karena pejabat ini dia ada kepentingan Pak. Ya kan kalau pejabat dikasih uang dekat dengan pejabat, nah nanti kalau ada masalah yang butuh ya dimuluskan, nah itu lebih gampang urusan katanya. Ya kan, sehingga salah kaprah. Kemudian siapa lagi Pak? Kalau kita punya uang itu yang mesti kita bantu, katullabil ilmi masalan, seperti para penuntut ilmu. Ini luar biasa Pak. Pahalanya luar biasa. Apa rahasianya? Orang-orang Arab Saudi itu Pak, banyak kampus-kampus Islam gratis di situ. Sampai-sampai cabangnya di Indonesia pun gratis. Libya itu cabang Jamiah Muhammad bin Saud itu di Riyadh, Arab Saudi. Kenapa? Apa rahasia Pak? Karena mereka itu orang berilmu, ulama itu, ya kan? Para muslimin di situ orang berilmu, mereka tahu. Kalau seandainya kita gratiskan, kita bantu, ya kan? Belajarnya orang penuntut ilmu itu, walaupun mereka tidak berdakwah, mereka amalkan saja ilmu itu. Setiap mereka beramal sudah dapat saya transfer pahala. Itu yang mereka cari, ya kan? Mereka bukan berlomba-lomba mencari aset, ya kan? Dengan apa? Membuka lembaga pendidikan orang Arab Saudi itu. Apalagi pendidikan agama enggak ada gitu. Memang mereka yang mengeluarkan uang karena mereka pingin aset di akhirat, ya kan? Sehingga murni niatnya untuk agama, bukan untuk aset dunia. Beda dengan kita Pak ya.
Kalau kita berlomba-lomba buat lembaga ini untuk apa? Nah, ya kan? Berapa profitnya nanti ini sekolah? Ya kan? Taruhlah satu orang santri kita bayar 1 juta sekarang 800 ya. Nah, taruhlah Pak Ustadz kita dapat santri 60 orang saja. Kalilah itu per bulan berapa kita dapatkan itu? Luar biasa Pak. Ya keuntungannya itu yang dalam mindset kita. Beda dengan orang Arab Saudi. Beda dengan orang Yaman. Yaman Pak, di setiap markas Ahlussunnah nggak ada yang bayar Pak, karena kami sudah merasakan. Padahal guru-gurunya di situ nggak kayak orang Arab Saudi Pak. Jalan kaki, bahkan nggak punya motor mereka. Bahkan nggak punya tas guru. Ada guru saya namanya Syekh Abdullah Al-Harazi Pak. Itu tasnya cuma kresek. Itu sudah bersyukur di alhamdulillah. Ya kan ini tas saya itu kresek cuma Pak, tempat bukunya itu. Iya, masya Allah, luar biasa. Mereka memang yang pikiran mereka memang surga gitu ya. Tidak ada minta banyak-banyak gitu ya. Coba-coba sekali-sekali Pak, kalau Bapak misalkan pingin umroh lewat Yaman, bisa coba sekali-kali Bapak pergi ke markas-markas Ahlussunnah yang di Yaman itu, masya Allah. Dan di situ belajar nggak ada yang bayar, gratis semua Pak. Ya, jadi bagaimana makan guru-gurunya? Nah, mereka juga punya yayasan. Disitulah tugas yayasan yang punya hubungan dengan donatur di Arab Saudi atau di Qatar atau di negara-negara Arab yang kaya gitu. Mereka nanti ngasih dana untuk biaya kebutuhan pengajar-pengajarnya. Dan gratis semua itu Pak. Kenapa kami itu kalau dalam membuat sekolah pingin yang gratis? Karena ya kita terpengaruh dengan mereka gitu. Kita belajar pun gratis. Masa kita sudah tamat ya buka berbayar kan seperti itu ya. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Itulah sebenarnya kalau dalam prinsip saya itu, dalam mindset saya, tugas yayasan itu sebenarnya itu Pak. Bagaimana yayasan itu bisa membiayai operasional untuk sebuah lembaga pendidikan yang gratis. Iya. Masa yayasan sebulan aja nggak bisa 2,5 juta aja untuk gurunya, yang lainnya belajarnya gratis gitu. Tanpa kita membebankan bagi santri. Kenapa Pak? Ya karena santri nggak semuanya yang kaya. Kalau kaya enak ya Pak ya. Ya kan? Ada yang kekurangan juga. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasnya. Jadi yayasan itu Pak, sebenarnya tugasnya bukan untuk mencari duit, bukan. Yayasan itu tugasnya adalah untuk mencari orang-orang yang mau berinfak untuk kampung akhirat, untuk untuk aset akhirat. Itu tugas yayasan, bukan yayasan untuk memperkaya diri. Makanya saya pernah kaget Pak, ada yayasan ya, asetnya katanya sampai miliaran. Kaget sih, masya Allah. Untuk apa itu miliaran Pak? Ya kan, kok ditumpuk di bank gitu ya? Ada yayasan yang seperti itu ya. Yayasan punya sekolah asetnya miliaran. Kaget saya. Ya kan? Padahal uang itu kan untuk umat itu. Keluarkan untuk umat. Ya kan, nggak perlu ditumpuk-tumpuk uang di yayasan itu. Karena yayasan kan untuk sosial, untuk umat gitu. Ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh di Arab Saudi itu Pak yang jurusan agama gratis. Iya, yang sekolah di Madinah itu gratis, malahan dapat mukafaah, dapat uang saku itu. Gratis, makannya luar biasa Pak. Ada saya punya teman di Madinah itu Pak, bahkan katanya makan itu buah itu ada jatah buahnya setiap santri, setiap mahasiswa ya Pak ya. Bahkan sampai busuk-busuk Pak, sampai banyaknya buahnya. Internet lancar di setiap kamarnya. Dan ke kamarnya canggih Pak, kayak hotel. Pernah lihat ya, ke kamar teman yang ngampus di Jamiah Islamiyah di Madinah itu kayak hotel lah Pak. Masuknya itu nggak pakai kunci lagi Pak, kartu digesek gitu, udah canggih gitu, kayak di hotel itu betul ya. Ini, dan mereka dapat pula gaji per bulannya. Sekarang berapa? Kalau di uang kita adalah 3 jutaan lah gitu Pak ya, UMR kita lah gitu ya. Ini, nah, seharusnya yang tamat-tamat seperti itu, sekolahnya gratis, ya kan, balik ke negaranya, membuka sekolah yang juga
membantu masyarakat. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cita-citanya bikin sekolah mahal. Saya ada kaget juga, Pak. Ya kan? Ada teman kita lulusan Madinah Citra, kalau saya buat sekolah, akhirnya saya akan buat sekolah yang mahal, elit ya. Bahkan uang masuknya 60 juta katanya. Ya harus seperti itu. Kita uang bulanannya 3 juta ya. Nah, berapa per bulan kita akan dapat uang? Itu cita-cita, Masya Allah ya. Masa cita-citanya gitu, mana akhiratnya gitu. Dunia semua gitu ya. Ada Pak teman seperti itu, cita-citanya bikin sekolah mahal. Ya Allah, bikin sekolah mahal. Enggak ditanya kita sama Allah besok, kamu bikin sekolah mahal enggak? Enggak ada. Namun Allah tanya kita, mana pengorbananmu, kemudahan yang kau berikan kepada masyarakat. Kan seperti itu. Oh sekarang Pak luar biasa. Masuk sekolah sunnah mahal betul. Di Jawa itu Pak ada sekolah masuknya 20 juta. Ada. Nah, kalau orang itu gajinya cuma 3 juta per bulan, SPP-nya ada yang 2 juta sekarang. Ah, mana lagi Pak? Ya kan? Akhirnya saya sekolah umum aja lah anak saya ya. Peninggian sekolah agama ini mahal nian. Nah, kan akhirnya apa? Yang terjadi Pak, banyak anak-anak kita, anak-anak ikhwan kita, kaum muslimin tidak bisa menikmati pendidikan agama, sunnah gitu. Karena pendidikan sunnah ini Pak nggak hanya untuk orang kaya aja Pak. Karena Islam itu adil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah suruh kita itu adil gitu. Ya kan? Tapi kalau untuk orang kaya aja nggak adil Pak, itu kapitalis gitu. Ya kan? Tidak Islamis lagi yang seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada kaitan juga bagaimana berbuat ihsan dalam harta kita. Jadi kita membiayai penuntut ilmu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhil ya. Ya, karis deh Bang ya. Iya. 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 Kemudian berbuat ihsan bagi orang yang memiliki jah. Jahun itu artinya Pak, orang yang memiliki wewenang, orang yang memiliki jabatan, yang memiliki kekuasaan. Jadi bagaimana bentuk dia berbuat ihsan, berbuat baik? Ini yang beliau bahas. Kemudian beliau mengatakan wa amma badlul ma'rufi fil jahi, adapun ya mengerahkan kebaikan, melakukan kebaikan ya di dalam wewenang orang yang memiliki jabatan, misalkan kedudukan ya, fahuwa, maka caranya bagaimana? Beliau katakan annan nasa maratibu, manusia itu bertingkat-tingkat level status sosialnya. Itu keadaan kita, memang betul gitu. Minhum, di antara mereka manusia itu man lahu jahun inda dzawis sultan, ada yang memiliki kedudukan, ada yang memiliki wewenang ya di sisi orang-orang yang memiliki kekuasaan. Jadi bagaimana berbuat baik orang yang seperti ini? Dia memiliki jabatan gitu. Itulah kalau bahasa kita ya, bahasa gampangnya. Maka caranya kata beliau fayabzulul insanu jahahu, ya seseorang ya manusia berbuat baik dengan jabatan yang dia miliki. Fayatihi rajulun, misalkan ada laki-laki ya, seseorang mendatanginya, fayatlu minhu syafa'ata, kemudian seseorang ini minta bantuannya gitu, ila dzawi sultanin, kepada orang yang memiliki kekuasaan. Jadi seseorang ini Pak minta bantu kepada seorang yang kenal ya sama pejabat gitu ya. Fayashfa'ulahu indahu, kemudian dia berikan bantuan orang yang minta bantuan ini karena dia kenal dengan pejabat. Dengan cara apa? Imma bidaf'i dhararin,
Boleh jadi dengan cara menghilangkan mudarat ya. Misalkan orang ini Pak, dia mau dizolimi gitu. Ya dia minta bantuan orang yang memiliki pangkat, jabatan, ya kan, yang bisa menolak mudaratnya, menolak sesuatu bahaya yang akan menimpanya. Nah, misalkan yang kemarin kejadian Pak ya, ada seorang anak ya kan, yang viral itu Pak ya, anak SMP itu ya. Kan rumahnya rusak akibat ini ya, mobil pengangkut batu bara. Nah, jadi anak ini Pak minta bantuan orang yang dekat dengan pemerintah, ya kan, orang yang memiliki kedudukan. Nah, kemudian orang ini membantunya, menjadi wasilah dia untuk pemerintah, sehingga apa? Sehingga rumahnya itu bisa diganti lagi gitu kan, sehingga hilang kemudaratannya. Seperti itu. Ini termasuk kebaikan seperti itu. Kita punya jabatan nih Pak ya, kita punya pangkat, kita bantu orang-orang ya kan, yang memang orang itu rakyat jelata, rakyat biasa yang tidak punya pengaruh apa-apa, nah, dan dia memiliki masalah misalkan, dan kita dekat dengan pemerintah, kita punya kedudukan di pemerintah, kita bantu orang itu. Ini termasuk bentuk kebaikan bagi orang-orang yang memiliki ya, wewenang, jabatan di sisi sultan, di sisi pemerintah gitu. Atau bijalbi khairin lahu, atau memberikan, mendatangkan kebaikan bagi orang yang minta ini, orang yang minta bantuan itu. Dia pejabat gitu. Dia misalkan orang ini adalah orang yang memang kekurangan betul, dapat musibah. Nah, dia butuh dana. Dia misalkan Pak, dia orang yang kena musibah, terbakar rumahnya, usahanya nggak ada, hangus semuanya. Sementara kita dekat ya di bagian departemen sosial itu ya. Nah, kita yang tahu cara untuk mendapatkan dana itu ya, kita bantu orang-orang ini, karena kita di bagian itu misalkan. Nah, ini salah satu contohnya. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Allah taala a'lam bishawab ya. Fadhil. Iya. Iya. Iya, seperti itu. Jadi sekarang bagaimana bentuk ihsan dalam ilmu? Kita punya ilmu sekarang Pak ya. Nah, bagaimana kita berbuat baik dengan ilmu yang kita miliki gitu. Karena ilmu itu punya hak ya Pak ya. Punya hak-haknya adalah untuk disampaikan kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Sehingga beliau mengatakan di sini, wa amma bi ilmihi. Adapun berbuat ihsan dengan ilmunya, fa ayyabdhula ilmahu li'ibadillahi, maka hendaknya orang yang berilmu itu memberikan ilmunya kepada hamba-hamba Allah. Ta'liman, baik berupa bentuk ta'lim. Ta'lim itu artinya pengajaran Pak, edukasi. Baik berupa pengajaran fil halaqati, di halaqah-halaqah. Seperti sekarang ini halaqah namanya Pak ya. Halaqah itu perkumpulan. Wal majalisil ammah, atau di tempat-tempat umum, di majelis umum. Majelis itu Pak, tempat duduk, itu arti majelis itu. Iya kan? Itu isim makan namanya. Atau keterangan tempat dari kata jalasa. Kalau jalasa artinya duduk, majelis ya tempat duduk itu. Baik itu tempat duduk di masjid, ini juga majelis namanya. Namun yang dibahas ilmu namanya majelis ilmu. Atau di luar tempat nongkrong itu majelis juga.
Kalau ada jual kopinya itu namanya majlisul qahwah, ya, majelis kopi gitu. Atau bahasa kita warkop. Ya. Jadi ya bentuk kita berbuat baik dengan ilmu yang kita miliki, kita melakukan taklim seperti ini taklim, ya, baik dalam halaqah, ya, halaqah di masjid, ya, ataupun di tempat-tempat umum atau di tempat-tempat khusus. Misalkan di sekolah kan khusus pelajar yang hadir, di pondok pesantren khusus santri, itu tempat khusus. Atau kita misalkan ngisi pengajian di khusus pegawai BUMN misalkan, kan ada ustaz-ustaz kita Pak ya punya jadwal di mana, di Pertamina misalkan, itu majelis khusus, ya, karena yang hadir di situ khusus pegawai saja misalkan, boleh juga itu. Karena tempat berdakwah itu nggak terbatas, nggak hanya di mimbar, ya, nggak hanya di masjid Pak, dimanapun kita bisa berdakwah seperti itu. Hatta sampai pun kata beliau, lau kunta fi majlisi qahwatin, kalau engkau berada di majelis kopi, di tempat nongkrong orang minum kopi, bisa berdakwah gitu. Fa inna min khairi wal ihsani an tu'alliman nasa. Dan di antara bentuk kebaikan ihsan itu, walaupun kau sedang di majelis kopi itu, di warkop ya Pak ya, sampaikan, ya, sampaikan hadis, ya, Al-Quran, ya, sehingga Pak kita nggak hanya melulu dunia. Nah, walaupun kita sekarang lagi menghirup kopi kan dunia juga ya, namun tidak salahnya kita ya campur, kita barengi dengan yang membahas agama juga. Namun jangan keseringan kata beliau. Kenapa? Karena jiwa ini bosan juga gitu ya. Dikit-dikit ceramah jangan gitu ya. Ada juga tempat-tempatnya, jangan melulu ceramah gitu, tapi ada selingan, ya, kita guyon-guyon dulu atau bahas pekerjaan nggak apa-apa, namun kita selipkan dikit-dikit ya materi agama sehingga nggak bosan gitu. Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin kan seperti itu. Kemudian kata beliau, walau kunta fi majlisin amin, walaupun engkau berada tempat nongkrong orang-orang umum gitu ya, orang umum gitu, bukan penuntut ilmu Pak. Faminal khairi, maka termasuk kebaikan antu'al liman nasa, engkau ajarkan kebaikan manusia ini. Walakin akan tapi perhatikan ini mesti kita perhatikan, istamilil hikmata, engkau harus berlaku hikmah gitu fi hadzal bab, dalam hal ini harus ada hikmah. Kita tempatkan sosial pada tempatnya Pak. Kalau orang itu misalkan orang umum belum ngerti apa-apa dalam agama ini, jangan langsung bahas bid'ah, ya Kak. Dia aja masih kedukun gitu. Mulai bahas pentingnya tauhid, bahayanya syirik gitu. Ya kan? Itu dulu Pak. Yang lebih prioritas dulu, tauhid dulu gitu. Karena itu rukun Islam yang pertama. Itu yang hikmah. Jadi hikmah itu ulama mengatakan wad'u syai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga dia pas gitu. Bahkan Abu Hurairah saja Pak, ya, ada hadis yang Nabi jangan sampaikan dulu ini masalah ini, ya kan? Sehingga Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari kan tentang keutamaan tauhid gitu. Jadi keutamaan tauhid itu Pak, tauhid itu akan menghapus semua dosa kita gitu. Ya, namun orang yang masuk Islam jangan sampaikan ini dulu, jangan keutamaan ini dulu gitu. Namun sampaikan dulu tentang bahaya syiriknya dulu seperti apa gitu. Kenapa? Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, afala ubasyirun nasa, bolehkah aku sampaikan ini hadis ini kepada manusia? Maka Nabi mengatakan, la, jangan dulu, ada tahapan-tahapannya, ada yang lebih prioritas dulu. Kenapa? Saya takilu, manusia itu akan meninggalkan amal. Kalau udahlah kita cukup tauhid aja lah, cukup nggak syirik aja lah, yang walaupun kita maksiat gini-gini akan diampuni juga oleh Allah. Akhirnya itu yang dilakukan oleh manusia. Padahal ini orang masih baru Islamnya, masih malas beramalnya. Jangan itu dulu dibahas. Bahas dulu masalah-masalah yang mengerikan kan gitu ya. Tentang apa? Tentang sesuatu yang neraka sehingga mereka takut, sehingga melahirkan ya semangat dalam beramal. Jangan yang itu dulu gitu. Artinya apa? Artinya ada skala prioritas Pak.
Itulah yang hikmah. Hikmah itu Pak, menempati sesuatu itu pada tempatnya. Ada sesuatu yang mesti itu didahulukan. Ini hadirin yang dimuliakan. Maka kita lihat konteks kita. Jadi kalau kita ya lagi berdakwah itu ya kita cari materi-materi yang memang itu skala prioritas kita dahulu. Ya kan? Nah, tanpa kita mengabaikan yang itu, kena akan masuk nanti yang itu. Mantapkan yang pokok dulu, maka yang cabang itu akan mengikut. Nah, ini Pak. Mantapkan akarnya. Jadi kalau pohon itu akarnya sudah kuat Pak, walaupun dia batangnya sebesar apapun Pak, maka akan bisa dia bertahan ya sampai tinggi menculang. Nah, tapi kalau seandainya akarnya tidak kita pedulikan ya, dasar seseorang itu agamanya, cuman batangnya cabangnya yang kita besarkan, ya nggak akan bertahan lama dia. Kena angin dikit, dia kena akarnya itu rapuh, akarnya pendek, ya Pak ya, langsung tumbang. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kita kuatkan dahulu tauhid, karena itulah ya dasar agama seseorang, akidah itulah ya usul dasar agama seseorang. Kemudian kata beliau, fala tuskil 'alan nasi, jangan beratkan manusia, jangan berat-berat materi itu kan gitu. Ya, haitsu kullama jalasta, setiap kali engkau duduk dengan orang fi majlisin, pada setiap majelis ya, ja'alta ta'izuhum wa tatahaddatsu ilaihim. Engkau selalu kasih ceramah, kasih mau'izah. Ya kan? Jangan itu kata beliau. Kenapa? Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu saja karena yatakhawaluhum bil mau'izah. Beliau itu ya ada masanya beliau ngasih nasihat dan kadang-kadang tidak dibahas oleh beliau. Wala yuksir, beliau enggak melulu ceramah gitu ya. Dikit-dikit ceramah, kan enggak seperti itu. Bosan juga orang kan seperti itu. Dikit-dikit ngajak keluar, dikit-dikit ngajak pabari, ya kan. Ujung-ujungnya itu gitu. Enggak seperti itu ya. Kenapa? Li'anna nufusa tas'am wa tamil ya. Ya, karena hati ini sifatnya Pak, jiwa manusia itu sifatnya itu ya mudah tas'am ya, mudah jemu gitu ya, mudah jenuh ya, kemudian mudah bosan. Fa iza mallat, kalau seandainya sudah bosan, kallat, nah, dia akan malas, timbul rasa malasnya. Udahlah, ngapain ya, dikit ceramah. Jadi orang itu nggak mau lagi ya ke agama gitu. Wa dha'ufat, dan melemah jiwanya. Warubama, dan terkadang takrahul khairah, mereka tuh sampai benci ya kan kebenaran tuh. Kenapa? Dikit-dikit ceramah orang tuh, dikit-dikit agama melulu ya, tanpa ada selingannya, bosan dia Pak. Maka ini mesti diperhatikan oleh seorang dai ya. Likasrati man yaqumu wa yatakallamu, karena banyak kali yang ceramah, banyak kali yang ngasih nasihat ya. Nah, karena tidak ada selingannya, maka perlu juga jiwa manusia ini Pak, sekali-kali kalau bahasa kita healingnya gitu ya. Nah ini ya betul itu ya. Nah ini karena ada porsi-porsinya jiwa manusia, sekali ada masa maratonnya ya kan. Nah ini hadirin yang dimuliakan, atau hal-hal lainnya yang tidak melanggar agama. Wallahu a'lam bishawab.
Iya. Kemudian bentuk berbuat baik dalam badan atau tenaga ini. Ini tenaga, Pak ya. Bagaimana kita berbuat baik dengan tenaga gitu? Misalkan ilmu dekati, Pak ya. Sekarang kita punya tenaga fisik gitu. Nah, ini bisa juga kita berbuat baik, Pak. Tidak menghalangi kita berbuat ihsan. Sehingga di sini beliau mengatakan wa ammal ihsanu, adapun berbuat baik ihsan ilan nasi kepada manusia bil badan, dengan badan, dengan tenaga. Faqad qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih ya, wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha, engkau membantu seseorang ya mengangkat barang ke kendaraannya. Kalau orang dulu Pak, kendaraannya adalah binatang seperti keledai, onta. Jadi seseorang itu bantu orang lain naruh barang ke onta orang lain, atau naruh barang ke keledai orang, atau sekarang Pak naruh barang ke motor orang. Itu konteks kita sekarang Pak ya, karena kita nggak ada keledai ya. Ya. Au tarfa'u 'alaiha mata'ahu, atau bantu orang lain itu mengangkatkan barangnya. Misalkan tolong Pak angkat, ya kita bantu orang naruh barang ke punggungnya ini ya, ke bahunya. Atau kita bantu langsung kita yang mengangkat gitu. Ini adalah sedekah. Makanya jangan hitung-hitung kita Pak ya. Jadi kita itu walaupun nggak punya uang bersedekah dengan harta, atau nggak punya ilmu dengan ilmu kita, maka minimal dengan tenaga kita sedekah juga Pak. Maka ada teman kita misalkan Pak pindahan rumah ya, nah, maka kita bantu mereka itu dapat pahala Pak ya. Ya kan, maka jangan kita lihat kecilnya apa amal kita Pak. Boleh jadi ternyata ikhlas niat kita, betul-betul kita itu ketika kita bantu orang itu, ya Allah saya ingin surga ya Allah, insya Allah Pak. Walaupun amal kita dikit, cuman bantu orang angkat apalah gitu ya, namun betul-betul niat kita, ya Allah ingin surga ya Allah. Nah, boleh jadi ya, dengan amal itu kelak di akhirat ternyata itulah amal yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Atau kita niat kita, ya Allah mudah-mudahan kau ampuni aku ya Allah dengan amal kecil ini ya Allah ya. Itu niat kita, saya bantulah si A itu, si fulan itu datang kita ya, kita bantu dia gitu ya. Niat kita, ya Allah mudah-mudahan dengan bantuan saya yang sedikit ini ya Allah, engkau selamatkan aku dari neraka-Mu kelak ya Allah. Boleh jadi Pak, kita kan nggak tahu amal mana kita yang akan bantu kita kelak. Bahkan ulama mengatakan kam min amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah. Betapa banyak amal orang itu kecil sekali Pak, remeh bentuknya, cuman ngasih makan kucing misalkan. Namun dia ini, ya Allah aku kasih kucing yang aku kasih makan ya Allah, mudah-mudahan ini pembuka pintu surgaku ya Allah gitu. Boleh jadi amal yang kecil, kelihatannya kecil Pak, besar sekali karena niat ikhlasnya. Karena dia berharap surga, berharap ridho Allah. Wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyyah, kata Allah. Betapa banyak amal itu di mata manusia, masya Allah ngasih uang miliaran ini, bantu masjid ya, namun kecil sekali nilainya di sisi Allah, karena niatnya yang mesti ingin ria, ingin dipuji orang ya. Padahal dia bantu jumlahnya besar menurut kacamata manusia. Ini luar biasa nih Pak. Ternyata pencitraan. Ya kan, bantu orang ini di setting untuk apa? Oh ternyata ini mau nyalek rupanya. Ya kan, bukan karena Allah lagi ya kan, dapat suara gitu. Pencitraan, nggak ada apa-apa, malahan dosa. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, penting kali kita berniat kita itu karena Allah, dapat surganya Allah, terhindar dari nerakanya Allah, diampuni dosa kita oleh Allah. Itu niat kita Pak. Maka kita jangan anggap remeh suatu amal walaupun kecil. Rasul mengatakan wala tahqiranna bil ma'rufi syai'an. Jangan engkau menganggap remeh walaupun ma'ruf, kebaikan yang kau lakukan itu syai' ya, sesuatu yang kecil. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, karena mengingat waktu mungkin di sini dulu ya pengajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.